Baik, selamat pagi anak-anak. Jadi pada hari ini kita akan belajar mengenai integral fungsi aljabar. Nah, sebelumnya kita sudah mempelajari mengenai turunan fungsi aljabar ya. Nah, jadi antara integral dengan turunan kemarin itu sangat berkaitan erat ya. Jadi untuk mempelajari integral sebaiknya kalian memahami dulu untuk materi turunan. Oke. Nah, jadi sebelum ke materi mungkin Ibu jelaskan sedikit ya terkait dengan integral. Jadi bisa kalian lihat pada gambar di sini terdapat beberapa gedung ya. Beberapa gedung di sini ada Sydney Opera House, ada gedung Kongres di Brasil, kemudian ada gedung yang kebanggaan kita ya, gedung Keong Emas. Nah, jadi apa sih kaitannya antara gedung ini dengan integral? Nah, untuk pembangunan gedung ini itu menggunakan prinsip daripada integral ya. Memang dulu dikenal ya bahwa materi integral ini sulit untuk mencari kegunaannya dalam kehidupan sehari-hari. Sebenarnya tidak, karena di sekitar kita ternyata menggunakan prinsip daripada integral. Salah satunya adalah dalam pembangunan gedung-gedung ini ya. Nah, apa atau bagaimana sih penggunaan integral dalam pembangunan gedung-gedung ini? Nah, jadi integral itu biasanya kan digunakan untuk menghitung suatu luasan yang bentuknya tidak bisa ditelaah secara geometri. Nah, kalian bisa lihat sendiri bahwa bentuk daripada gedung-gedung ini itu tidak bisa ditelaah secara geometri ya. Jadi bentuknya itu menyerupai suatu kurva seperti itu. Jadi untuk menghitung luasannya menggunakan daripada integral ya, daripada prinsip integral. Oke, jadi itu. Nah, baik, selanjutnya itu tadi kegunaannya ya. Nah, sekarang apa sih materi yang akan kita pelajari dalam materi atau pembelajaran ya, pelajaran kali ini? Nah, ada dua materi atau submateri yang akan kita pelajari mengenai integral tak tentu dan integral tentu. Nah, integral tak tentu ini nanti kita akan belajar mengenai integral sebagai kebalikan turunan fungsi atau anti turunan fungsi. Kemudian notasi, rumus dasar, sifat-sifat, persamaan kurva, jarak, kecepatan, dan percepatan. Kemudian untuk integral tentu itu nanti kita akan belajar mengenai integral sebagai luas bidang datar, notasinya, dan sifat-sifatnya gitu ya. Oke, Ibu mulai dari integral tak tentu. Nah, integral tak tentu, jadi integral sebagai kebalikan turunan fungsi. Nah, Ibu sudah garis bawahi di sana kebalikan turunan. Apa yang dimaksud kebalikan turunan? Nah, jadi kebalikan turunan ini bisa juga disebutkan sebagai anti turunan ya. Jadi anti turunan. Nah, dimisalkan di sini ya ada fungsi fx. Kalian bisa lihat fx ada x kuadrat, ada x kuadrat plus 1, x kuadrat plus 10, ada x kuadrat min 2 di sini ya. Kalian bisa lihat. Nah, keempat daripada fungsi ini memiliki turunan yaitu 2x. Ya, kalian masih ingat kan materi turunan? Ya, masih bisa ya mencari turunan daripada x kuadrat plus 1. Nah, jadi hasilnya adalah 2x. Nah, gitu. Nah, jadi kita bisa lihat di fungsi ini yang membedakan, yang berbeda itu adalah konstanta ya, konstantanya. Nah, jadi jika konstantanya ini nanti kita ganti ya dengan suatu huruf, kita misalkan C, di sini C dalam huruf kapital, maka fungsinya ini adalah x kuadrat plus C, kan seperti itu ya. Nah, turunan daripada x kuadrat plus C nanti Ibu bisa hubungkan seperti ini ya. Nah, jadi turunannya ini adalah 2x gitu. Nah, berarti kalau misalkan kita mencari integralnya atau kebalikan turunannya, berarti dari 2x ke x kuadrat plus C itu dinamakan dengan kebalikan turunan gitu. Kebalikan turunan ataupun anti turunan. Nah, anti
turunan itu ya. Nah, antiturunan ini juga bisa disebutkan sebagai integral gitu. Nah, jadi mungkin lebih jelas ini digambarkan di bawahnya ya. Jadi dari fx turunannya adalah f kecil x, kemudian antiturunan dari f kecil x itu adalah fx plus c gitu ya. Nah, c-nya ini adalah suatu konstanta yang belum diketahui nilainya gitu ya. Nah, jadi itu penjelasan mengenai integral sebagai kebalikan turunan gitu ya. Kenapa isi C? Ya, seperti dijelaskan tadi. Karena turunan daripada x kuadrat plus C itu adalah sama, yaitu 2x. Sehingga integral daripada 2x adalah x kuadrat plus C, dimana C-nya ini adalah konstanta yang belum diketahui nilainya berapa. Jadi bisa berapa saja ya, bebas nilainya. Bisa dilihat di sini. Ada 1, ada 10, ada min 2 gitu. Ya, jadi itulah sembarang konstanta ya. Nah, itu jadi konsep daripada integral sebagai kebalikan turunan. Oke, jadi Ibu lanjutkan. Nah, sekarang notasi integral tak tentu. Nah, jadi tadi kan ada konstanta C yang mana ini konstanta yang belum diketahui nilainya, kan seperti itu ya. Nah, jadi di sini untuk notasi integral tak tentu bisa dituliskan integral, dimana dituliskannya notasinya ini seperti huruf S, cuma dia lebih ramping ya, seperti ini notasinya. Oke, jadi integral fx dx itu sama dengan fx plus c, dimana untuk tanda yang seperti huruf S ini itu disebut dengan notasi integral. Fx merupakan fungsi integran, dx merupakan turunan dari x, fx adalah fungsi integral umum, dan c adalah konstanta ya. Jadi seperti itu. Oke, Ibu lanjutkan. Nah, sekarang rumus dasar integral tak tentu. Nah, jadi rumus dasar integral tak tentu untuk integral x pangkat n dx itu sama dengan 1 per n plus 1 x pangkat n plus 1 plus c ya. Kemudian kalau dia ada apa? Ada koefisiennya, jadi integral a x pangkat n dx sama dengan a per n plus 1 x pangkat n plus 1 plus c, seperti itu. Nah, agar lebih jelas di sini Ibu akan memberikan ya contoh soal dari penggunaan rumus dasar integral tak tentu. Nah, contoh soal gitu ya. Oke, contoh soal yang pertama. Nah, misalkan di sini integral dari x kuadrat. Ya, integral daripada x kuadrat. Oke, di sini harus dituliskan ya, dia turunan dari apa. Jadi misalkan dari x itu ya, jadi integral x kuadrat dx. Nah, integral x kuadrat dx berarti sama dengan 1 per pangkatnya 2 ya, jadi 2 ditambah 1 x pangkat 2 ditambah 1 plus c gitu. Jadi 1 per 3 x pangkat 3 plus c. Nah, jadi ini hasilnya. Itu ya, itu untuk soal nomor 1. Jadi integral dari x kuadrat dx itu sama dengan 1 per 3 x pangkat 3 plus c. Jangan lupa plus c ya. Karena ini merupakan integral tak tentu. Jadi ada satu konstanta yang belum diketahui nilainya. Nah, kemudian untuk soal nomor 2, integral dari misalkan min 2 x pangkat 3 gitu ya, dx. Ya, integral min 2 x pangkat 3 dx. Nah, itu sama dengan, nah berarti kan ini rumusnya a per n plus 1 ya, jadi konstanta koefisien min 2 per 3 ditambah 1 x pangkat 3 ditambah 1 plus c itu ya. Nah,
min 2 per, ini 3 tambah 1 kan 4 ya, min 2 ditambah 4, X pangkat 4 plus C. Oke, ini masih bisa disederhanakan, min 2 per 4 jadi min setengah, X pangkat 4 plus C. Nah, jadi ini hasilnya ya. Jadi integral daripada min 2 X pangkat 3 dx itu sama dengan min setengah X pangkat 4 plus C, gitu ya. Oke, kita coba contoh satu lagi. Oke, jadi integral misalkan 2 akar pangkat 3 dari X dx misalnya gitu. Oke, integral 2 akar pangkat 3 X dx. Nah, berarti kita bisa rubah dulu bentuk ini menjadi X pangkat sepertiga dx gitu ya. Nah, baru kita cari sekarang 2 per sepertiga ya, sepertiga dulu, tambah 1 X pangkat sepertiga ditambah 1. Jadi hasilnya 2 per 4 per 3 X pangkat 4 per 3 ditambah C ya. Oke, hari ini harusnya ditambah C juga. Oke, jadi ini hasilnya adalah 6 per 4 X pangkat 4 per 3 ditambah C, atau bisa dituliskan 3 per 2 ini X akar pangkat 3X plus C. Oke, jadi gitu ya. Nah, jadi hasil daripada integral 2 akar pangkat 3 dari X ya, itu sama dengan 3 per 2 X kali akar pangkat 3 dari X plus C. Jadi seperti itu hasilnya. Jangan lupa untuk penulisan C di setiap mencari integral, karena ini adalah integral tak tentu ya. Kalau tidak isi C itu berarti keliru ya. Oke, jadi itu jangan lupa. Nah, itu jadi 3 contoh soal terkait dengan rumus dasar integral tak tentu. Oke, Bu lanjutkan di sini untuk sifat-sifat integral tak tentu. Nah, jadi sifat-sifatnya seperti pada turunan kemarin ya. Jika fx itu sama dengan k kali fx, maka turunan dari fx itu sama dengan k kali turunan fx. Nah, itu juga berlaku pada integral. Begitu juga dengan penjumlahan dan pengurangan. Jadi integral fx plus minus gx dx itu sama dengan integral fx dx plus minus integral gx dx. Jadi berlaku pada penjumlahan dan pengurangan gitu ya. Oke, untuk contoh soal. Nah, contoh soal yang pertama. Oke, contoh soal yang pertama misalkan diketahui integral 2 fx dx itu sama dengan 10 misalnya. Nah, ditanyakan integral fx dx nya berapa. Nah, itu. Jadi diketahui integral 2 kali fx dx sama dengan 10, maka integral fx dx nya sama dengan berapa. Nah, jadi kita gunakan sifat ini ya. Jadi kita gunakan sifat yang pertama. Oke, jadi integral 2 fx dx itu sama dengan apa? 2 kali integral fx dx gitu ya. Jadi sama dengan ini ya, sama dengan 10, maka integral fx dx itu sama dengan 10 per 2 sama dengan 5. Jadi hasilnya adalah 5 gitu ya. Nah, kemudian yang kedua kita coba gunakan salah satu ini ya sifatnya. Misalnya untuk penjumlahan diketahui misalnya fx nya itu sama dengan
misalkan 2x plus 5. Kemudian gx-nya itu sama dengan min 3x misalnya. Nah, maka sekarang ditanyakan integral dari fx ditambah gx gitu misalnya ya, sama dengan berapa. Nah, itu ya. Jadi untuk penyelesaian ini kan kita gunakan sifat ini ya. Jadi integral fx plus gx dx itu sama dengan integral dari fx dx ditambah integral dari gx dx kan gitu ya. Nah, maka kita nanti cari integral dari fx dan integral dari gx. Nah, misalkan integral dari fx kita peroleh 2/2 ya, x kuadrat plus 5x. Nah, jadi untuk lebih mudahnya integral daripada suatu konstanta itu nanti memuat daripada variabel ini, misalkan ini x, jadi nanti tinggal ditambahkan x saja gitu ya. Kalau misalkan integral dari 5 berarti dia 5x, integral dari min 1 berarti dia min x, integral dari min 2 berarti min 2x, integral dari 3 berarti dia 3x kan gitu ya. Nah, atau ibu tuliskan di sini ya. Kalau untuk konstanta biar cepat, misalnya integral dari 3 dx. Nah, berarti kan hasilnya 3x plus c. Nah, nanti c-nya ini akan melebur dia jadi 1 di sini. Ya, jadi kita cukup tuliskan, kalau misalkan di fungsi ini kita cukup tuliskan sekali saja. Gitu ya. Jadi tinggal ditambahkan dengan ini variabelnya. Oke. Nah, jadi untuk integral dari fx tadi ya, lanjutkan jadi 2/2 x kuadrat ya, ditambah 5x ditambah, nah karena di sini nanti kan ada dua fungsi, jadi kita nggak tuliskan c aja, kita berikan dia indeks, misalnya c1 gitu ya, c1, terus ditambah integral daripada, ini bisa diberikan kurung dulu untuk pemisah nanti, integral dari gx, integral dari gx itu sama dengan min 3/2 x kuadrat ya, ditambah C2 misalkan gitu. Oke. Nah, jadi kita lihat ada yang variabelnya sama, x kuadrat. Berarti ini 2/2 1 dikurangi 3/2. Ya, jadinya berapa? Jadinya min 1/2 ya. Min 1/2 x kuadrat. Kemudian ada yang memuat variabel x nggak ada, jadi tetap 5x. Nah, kemudian ditambah C1 tambah C2 kan gitu ya. Nah, nanti C1 ditambah C2 ini bisa kita tuliskan menjadi C gitu. Karena dia kan belum diketahui nilainya. Jadi bisa aja kita rubah dia menjadi C1 tambah C2, kita ganti menjadi C. Sehingga hasilnya apa? Min 1/2 x kuadrat plus 5x plus C. Gitu jadinya. Ya. Nah, jadi hasil daripada integral dari fx ditambah gx dx itu sama dengan min setengah x kuadrat plus 5x plus c. Itu ya. Nah, sebagai perbandingan, kalau misalkan kita tambahkan dulu fungsinya gitu. Fx tambahkan dulu dengan gx, baru kita integralkan. Bisa apa tidak? Ya jelas bisa ya. Jadi kita jumlahkan dulu fx ditambah dengan gx gitu ya, kita tambahkan, berarti kan hasilnya berapa? Hasilnya adalah min x plus 5 kan gitu ya. Nah, integral daripada min x plus 5 dx itu kan sama dengan min setengah x kuadrat plus 5x plus c. Nah, gitu. Oke. Nah, jadi gitu ya. Nah, jadi ketika kita mencari masing-masing integralnya, kita peroleh hasil yang sama, yaitu min setengah x kuadrat plus 5x plus c. Ketika kita jumlahkan dulu fungsinya, kedua fungsinya, baru kita cari
integralnya, maka hasilnya akan sama, sehingga berlaku sifat ini, gitu ya, itu maksudnya. Oke, nah jadi itu untuk penggunaan sifat-sifat daripada integral tak tentu. Oke, Ibu lanjutkan ya. Nah, untuk persamaan kurva. Oke. Bisa dibaca untuk persamaan kurva. Jadi pada bab sebelumnya Anda telah mempelajari gradien dan persamaan garis singgung kurva di suatu titik ya. Jadi pada turunan juga kita sudah belajar mengenai persamaan kurva. Kemudian jika diberikan kurva ya, jika diberikan kurva y sama dengan fx, nah gradien garis singgung kurva di sembarang titik yang terletak pada kurva itu dinyatakan dengan ya, gradiennya itu adalah turunannya kan. Jadi M sama dengan Y aksen, atau bisa tuliskan dy per dx, dfx per dx, atau f aksen x gitu. Nah, sebaliknya, jadi karena ini kita bicara anti turunan ya, jika gradien garis singgungnya itu diketahui misalnya ya. Kalau kemarin kita cari gradiennya dengan menurunkan fungsi tersebut ya kan. Nah, sekarang kalau kita mengetahui gradiennya, mengetahui turunannya, kita mau mencari persamaannya gitu ya. Jadi dari gradien kita cari persamaannya, maka kita harus integralkan dia, gradien tersebut ya. Jadi y sama dengan integral f aksen x dx sama dengan fx plus c. Nah, jadi ini fx plus c merupakan apa? Persamaan kurva tersebut. Nah, tapi c kan belum diketahui ya, dia konstanta yang belum diketahui nilainya berapa. Nah, untuk mendapatkan nilai c ini, jadi kita harus mensubstitusi salah satu titik ya, salah satu titik yang melalui kurva ke dalam persamaan tersebut, sehingga nanti kita dapat nilai c-nya berapa. Oke, langsung saja untuk contoh soal ya, biar lebih jelas. Oke, jadi di sini sudah ada soalnya, sudah Ibu siapkan. Jadi sebuah kurva melalui titik 2,5. Nah, gradien garis singgung kurva ya, gradien garis singgung kurva di titik x, y adalah 2x min 1. Jadi f aksen x-nya itu sama dengan 2x min 1 gitu. Nah, jadi f aksen x sama dengan 2x min 1. Nah, sekarang kita disuruh mencari persamaan kurva. Nah, berarti kita harus cari integralnya ya. Jadi kita cari y sama dengan integral gitu ya, dari f aksen x dx. Tuh. Jadi integral dari 2x min 1 dx. Kita cari integralnya, berarti 2 per ini 2x kuadrat min x plus c, jangan lupa ya, sama dengan, nah ini berapa, x kuadrat min x plus c, kan gitu. Itu dapat hasilnya ya, hasil integralnya. Nah, kita sekarang cari c-nya itu sama dengan berapa. Nah, jadi kita harus cari c-nya sama dengan berapa. Kita substitusi, ada titik yang dilalui ya. Nah, kurva itu melalui titik 2,5. Jadi, melalui 2,5. Jadi, kita misalkan ini X, ini Y, gitu ya. Kita substitusi sekarang. Kita substitusi ke dalam persamaan ini, ya. Jadi, Y sama dengan X kuadrat min X plus C. Gitu ya. Jadi, Y-nya sama dengan 5, 2 kuadrat min 2 plus C. Nah, jadi 5 sama dengan 4 min 2 plus C. Langsung saja C-nya sama dengan berapa? Jadi 5 sama dengan 2 plus C. Berarti C-nya adalah 3 ya. Oke, jadi C-nya sama dengan 3. Nah, kita peroleh nih C-nya sama dengan 3. Maka persamaan kurva Y sama dengan X kuadrat min X. Tadi kan plus C ya, jadi
C-nya sudah diketahui 3, jadi plus 3. Nah, jadi itu hasilnya. Persamaan kurvanya adalah Y sama dengan X kuadrat min X plus 3. Itu hasilnya ya. Oke, itu untuk mencari persamaan kurva apabila diketahui gradien garis singgung kurva di titik X, Y. Oke, itu sudah jelas ya. Jadi selanjutnya, nah yang terakhir dari integral tak tentu Ibu bahas mengenai jarak, kecepatan, dan percepatan. Nah, di turunan juga kita sudah belajar. Kita cuma mencari antinya saja sekarang, anti turunannya. Ya, sebenarnya topik ini juga sudah ada di turunan kemarin. Nah, misalkan ST adalah jarak yang ditempuh suatu benda dalam T detik, ya. Kemudian VT-nya adalah kecepatan sesaat benda pada detik ke T. AT-nya adalah percepatan sesaat benda pada detik ke T, gitu ya. Nah, di bab 2 di turunan fungsi ya, kita sudah belajar bahwa VT itu adalah turunan pertama daripada ST. Jadi dSt per dt. Kemudian AT adalah turunan kedua daripada ST. Jadi d kuadrat ST per dt kuadrat atau turunan pertama dari VT. Jadi dVT per dt. Gitu kan? Nah, sekarang kita cari integralnya. Nah, anti turunannya. Berarti kan kita sekarang tinggal berbalik saja ya bekerjanya. Jadi dari menurunkan menjadi mengintegralkan. Jadi VT ini sama dengan integral dari AT ya terhadap DT. Jadi integral AT DT ya. Kemudian ST atau jaraknya adalah integral daripada VT. Jadi itu yang maksudnya. Jadi VT ini awalnya kan turunan daripada ST. Nah, kalau misalkan kita integralkan turunan ST ini terhadap DT. Berarti gimana, kita peroleh apa? Peroleh ST ya. Jadi masing-masing, ini istilahnya cara kerjanya itu ya seperti ini. Misalnya VT sama dengan dSt per dt kan gitu. Nah, kalau masing-masing ruas kita integralkan nih. Integralkan. Nah, berarti nanti kita peroleh di sini ST kan gitu. Di sini integral VT dt. Nah, gitu maksudnya ya. Jadi kalau kita kita integralkan di sini kan hilang dia menjadi turunannya menjadi ST kan gitu. Jadi nanti kita dapatlah hubungan ini gitu ya. ST sama dengan integral VT dt. Nah, sekarang kita akan coba untuk ya menggunakan konsep ini. Jadi kita akan membahas soal biar kalian lebih paham ya. Kita akan bahas dengan konsep bahwa VT sama dengan integral dari AT dt, kemudian ST adalah integral dari VT dt. Oke, jadi perhatikan untuk contoh soalnya. Baik, jadi di sini Ibu akan menjelaskan mengenai contoh soal untuk jarak, kecepatan, dan percepatan. Oke, jadi contoh soal yang pertama. Tuliskan di sini ya. Nah, contoh soal yang pertama. Oke, kita baca dulu soalnya. Sebuah benda bergerak dari keadaan diam dengan percepatan pada setiap saat T detik dinyatakan oleh AT sama dengan 4 min T M per S kuadrat. Ya. Nah, benda akan berhenti setelah. Nah, jadi benda itu kan akan berhenti setelah kecepatannya 0 ya. Jadi setelah kecepatannya 0. Berarti kita harus mencari dulu persamaan untuk percepatannya ya. Kita ingat bahwa VT itu kan sama dengan integral AT dt. Ya. Nah, jadi VT di sini itu sama dengan integral dari 4 min T dt. Itu ya. Nah, jadi integral 4 min T dt. Berarti hasilnya adalah 4T gitu ya. Ingat tadi untuk integral dari suatu konstanta tinggal tambahkan variabel saja. Jadi 4T min 1/2 T kuadrat plus C gitu ya. Nah, jadi 4T min setengah T kuadrat plus
C. Gitu ya. Nah, sekarang kita lihat. Diketahui ya, jika benda ini bergerak ya, benda bergerak dari keadaan diam. Nah, ini artinya apa? Benda bergerak dari keadaan diam. Berarti ketika T-nya itu sama dengan 0 ya, V0 sama dengan 0 gitu ya. Jadi V0 sama dengan 0 gitu ya. Nah, V0 sama dengan 0. Sekarang kita substitusi ke dalam persamaan yang sudah kita peroleh tadi. Jadi V0 itu sama dengan 4 kali 0 min setengah kali 0 kuadrat plus C. Itu ya. Jadi 0 sama dengan 0 plus C. Ya, jadi C-nya sama dengan 0. Itu ya. Jadi kita peroleh untuk C-nya sama dengan 0. Nah, setelah kita peroleh C-nya 0, berarti VT-nya menjadi 4T min setengah T kuadrat gitu ya, plus C. Karena C-nya 0 ya tidak usah ditulis, berarti VT-nya sama dengan 4T min setengah T kuadrat. Nah, gitu ya. Nah, sekarang ditanyakan benda akan berhenti setelah. Nah, bendanya akan berhenti setelah VT-nya sama dengan 0 ya. Nah, VT-nya sama dengan 0, maka 0 sama dengan 4. Ini ya, VT-nya sama dengan 4T min setengah T kuadrat. Berarti 4T min setengah T kuadrat ya. Berarti 0 sama dengan, nah T-nya bisa kita keluarkan ya, T-nya kali 4 min setengah T gitu. Oke, berarti penyebab dia 0 adalah T sama dengan 0 atau 4 min setengah T sama dengan 0 atau 4 sama dengan setengah T. T sama dengan 8 gitu ya. Nah, untuk T0 ini kan sudah diketahui dari dia ini bergerak dari keadaan diam ya kan, T-nya sama dengan 0. Nah, berarti untuk dia berhenti berarti setelah 8, T-nya sama dengan 8, setelah 8 detik. Nah, jadi itu jawabannya ya, 8 detik. Itu untuk soal nomor 1. Nah, sekarang kita coba untuk bahas soal nomor 2 ya. Oke, soal nomor 2. Reno melemparkan bola dari ketinggian 10 meter ya. Kecepatan bola tersebut setelah T detik dinyatakan dengan VT sama dengan 8 min 4T meter per detik. Nah, yang ditanyakan yang pertama, berapa ketinggian bola setelah 1 detik ya. Nah, jadi kita harus cari ketinggian bola. Kita misalkan nih, ketinggian bola kita misalkan itu HT gitu ya. Nah, berarti kita cari HT untuk T sama dengan 1 ya. Nah, HT di sini kita anggap dia sama dengan ST ya, cuma dia beda penulisan aja ya. Dia sama-sama jarak ya, ketinggian jarak itu sama. Jadi HT ini itu sama dengan integral dari VT ya kan? Ya, jadi integral dari 8 min 4T dt. Ya, jadi 8T min 4 per 2T kuadrat plus C. Itu jadinya. 8T min 4 per 2T kuadrat plus C atau 8T min 2T kuadrat ya plus C. Nah, itu untuk HT ya. Nah, sekarang diketahui Reno melempar bola dari ketinggian 10 meter ya. Reno melemparkan dari 10 meter, berarti untuk T-nya sama dengan 0 ya. H0 sama dengan 10 itu jadinya ya, karena dari awal ketika T-nya masih 0 ya, H atau ketinggiannya itu adalah 10. Nah, sekarang kita substitusi ke dalam rumus ini. Jadi
H0 sama dengan 8 kali 0 min 2 kali 0 kuadrat plus C. H0 sama dengan 10. 10 sama dengan ini 0 ya, plus C berarti C. Nah, C-nya sama dengan 10. Berarti HT sama dengan 8T min 2T kuadrat plus 10 gitu. Nah, sekarang kita cari untuk ketinggian bola setelah 1 detik. Berarti H1 sama dengan 8 kali 1 min 2 kali 1 kuadrat plus 10. Berarti hasilnya 8 min 2 plus 10. Jadi hasilnya adalah 16. Jadi setelah 1 detik ketinggiannya adalah 16. Ini dalam meter ya, jadi 16 meter. 16 meter gitu ya. Oke. Jadi ketinggian H1-nya adalah 16 meter. Nah, setelah kita dapat ketinggiannya setelah 1 detik, sekarang kita cari kapan bola sampai di tanah. Nah, bola sampai di tanah ketika apa? Ketika HT-nya itu sama dengan 0 ya. HT sama dengan 0. Nah, berarti sekarang kita cari untuk HT. HT kan 8T min 2T kuadrat plus 10 sama dengan 0. Nah, jadi ini kita bisa ubah penulisannya min 2T kuadrat plus 8T plus 10 sama dengan 0. Berarti min T kuadrat plus 4T plus 5 itu sama dengan 0. Berarti min T, nah kita coba faktorkan dia. Ini T, kemudian biar menjadi 4 di sini, berarti di sini adalah min. Ini berarti ini 1 ya, ini 5. Oke, kalau kayak gitu mau dia ya. Jadi min 1 min T min 1 kali T min 5. Oke, jadi ini 5T min T mau jadi 4T ya. Min 1 kali min 5 adalah 5. Mungkin kalian masih ingat cara memfaktorkan ya. Jadi min 1 min T min 1 sama dengan 0 atau T min 5 sama dengan 0. Jadi T-nya sama dengan min 1 atau T-nya sama dengan 5. Jadi itu jawabannya. Nah, mungkin nggak waktunya ini negatif? Kan tidak memenuhi ya. Jadi kita gunakan yang ini. T-nya sama dengan 5. Berarti dia akan, sini Bu pisah ya biar kalian tidak bingung ya jawabannya. Oke, jadi dia akan sampai di tanah setelah 5 detik. Gitu ya. Jadi sampai di tanah setelah 5 detik. Gitu ya. Jadi bola akan sampai di tanah setelah 5 detik. Jadi itu jawabannya. Oke, jadi itu pembahasan untuk soal nomor 1 dan 2. Ibu harapkan kalian paham ya. Oke, jadi itu untuk integral tak tentu. Kita sudah bahas semuanya ya. Nah, sekarang kita lanjutkan untuk integral tentu. Apa sih bedanya antara integral tentu dan tak tentu? Nah, jadi untuk integral tentu itu kita bisa jelaskan dari integral sebagai luas bidang datar. Jadi kalian bisa lihat di sini ya. Di sini ada gambar kurva. Nah, kurva Y sama dengan Fx itu ya. Nanti Fx-nya ini dia kontinu pada selang A sampai B. Ya, selang A sampai B. Nah, kemudian untuk mencari luasan daerah di bawah kurva yang dibatasi oleh sumbu X sama dengan garis X sama dengan A, garis X sama dengan B. Nah, untuk mencari luasan ini kita bisa gunakan integral ya, dengan membagi daerah di bawah kurva ini menjadi partisi-partisi dengan lebar yang sama, yaitu delta X ya. Lebarnya bisa dilihat sama delta X.
Nah, kemudian kita nanti ambil titik di masing-masing partisi ini dari X1, X2, X3 sampai Xn kita ambil. Nah, kemudian kita cari ya, kita cari luasannya. Jadi kita dekati dia. Jadi bentuknya ini menjadi persegi panjang ya. Nah, setelah kita ambil titik X1 di setiap partisi, kita cari nilai F-nya. Fx1, Fx2 sampai Fxn. Itu ya. Kemudian untuk luas persegi panjang itu kan panjang dikali lebar. Nah, panjangnya ini kan menjadi Fx. Kemudian untuk lebarnya delta X, sehingga nanti kita dapat untuk luasannya itu kita gabungkan ya, luasan-luasan persegi panjang ini nanti kita dapat untuk limit ya, limit n mendekati tak hingga, karena ini partisinya kan itu bisa kita perkecil sehingga banyaknya menuju tak hingga ya, menuju tak hingga banyaknya. Jadi limit n mendekati tak hingga untuk sigma I sama dengan 1 sampai N gitu ya. Jadi sigma ini artinya dia dijumlahkan ya. Nah, kemudian untuk luasan persegi panjang Fxi dikali delta X panjang kali lebar, itu jadinya luasannya. Nah, luasan dalam bentuk limit ini nanti kita bisa cari dengan integral, jadi sama dengan integral dari A sampai B gitu ya. Jadi integral Fx dx untuk A sampai B gitu ya. Nah, jadi integral daripada Fx dx itu sama dengan F besar X ya. Jadi dari A sampai B, atau bisa dituliskan Fb min Fa gitu. Nah, jadi itu yang dimaksud dengan integral sebagai luas bidang datar gitu ya. Jadi yang sebelumnya kita cari menggunakan limit. Oke. Baik, sekarang Ibu lanjutkan ya. Nah, ini jadi kita ingat untuk rumusan daripada integral tentu tadi. Nah, oke, jadi sebelum lanjut mungkin Ibu jelaskan lagi sedikit bahwa integral tentu perbedaannya dengan integral tak tentu. Kalau integral tak tentu tadi memuat suatu konstanta yang belum diketahui nilainya, yaitu C. Sedangkan untuk integral tentu kita sudah bisa menentukan hasilnya. Jadi tidak ada lagi yang namanya konstanta yang belum diketahui nilainya, karena sudah diketahui batas-batas daripada integral gitu ya. Jadi hasilnya sudah pasti, yaitu Fb min Fa gitu ya, perbedaannya antara integral tentu dan tak tentu. Oke, jadi Ibu lanjutkan untuk sifat-sifat integral tentu. Nah, sifat-sifat integral tentu. Jadi untuk integral dari A ke A, ke A, jadi Fx dx itu sama dengan 0, karena hasilnya kan kalau misalnya integral Fx dx itu sama dengan F besar X ya, dari A sampai A, berarti kan dia sama dengan Fa min Fa, sehingga hasilnya adalah 0 gitu ya. Jadi berlakulah sifat ini tuh. Kemudian integral Fx dx dari A ke B itu sama dengan min integral dari B ke A gitu ya. Jadi ketika dia dibalik untuk batasan-batasannya, dia menjadi negatif ya hasil integralnya. Kemudian sama dengan sifat untuk integral tak tentu tadi, integral k Fx dx untuk dari A ke B itu sama dengan k kali integral Fx dx dari A ke B. Nah, begitu juga berlaku untuk penjumlahan dan pengurangan. Kemudian untuk integral Fx dx dari A ke C itu sama dengan integral Fx dx dari A ke B ditambah integral Fx dx dari B ke C gitu ya. Jika atau untuk B-nya itu, A-nya itu kurang dari B kurang dari C. Jadi B terletak di antara A sampai C. Oke. Jadi itu untuk sifat-sifat integral tentu.
Tapi untuk lebih jelasnya mungkin Ibu berikan saja contoh ya, biar lebih kalian tuh lebih memahami terkait dengan integral tentu. Ibu berikan contoh. Oke, jadi kalian pahami dulu ya untuk rumusannya dari integral tentu tadi. Oke, Ibu berikan contoh soal. Oke, contoh soal penggunaan untuk integral tentu. Oke, yang pertama misalkan integral 2x dx dari 1 sampai 2. Nah, misalkan gitu. Berapa hasilnya? Nah, berarti kita cari dulu integralnya. Ini dari 2x, berarti 2 per 2x kuadrat. Itu ya. Dari 1 sampai 2. Oke, berarti 2 per 2x kuadrat berarti x kuadrat ya. 1, 2. Berarti 2 kuadrat min 1 kuadrat. Hasilnya 4 dikurangi 1. Sama dengan 3. Nah, berarti integral 2x dx dari 1 sampai 2 itu sama dengan 3. Itu caranya. Jadi cari integralnya, kemudian substitusi batas-batasannya. Pertama batas atas ya, baru dikurangi ketika kita substitusi batas bawahnya. Seperti itu. Oke, jadi itu untuk soal nomor 1. Soal nomor 2. Oke. Untuk soal nomor 2 misalkan diketahui misalnya integral 0 sampai 3 gitu ya. Integral 0 sampai 3 misalnya 3 kali fx misalnya, fx dx. Nah, misalnya itu. Ya, integral 3 fx dx dari 0 sampai 3 itu sama dengan 9. Misalnya gitu. Nah, kemudian diketahui integral dari 0 sampai 3 gx misalnya. dx ya. Baik, jadi Ibu lanjutkan untuk Ibu berikan lagi contoh soal di sini ya. Jadi soal nomor 2. Nah, misalkan nanti diketahui ya, misalkan nilai dari integral 0 sampai 3 fx dx gitu ya. Nah, misalkan 24 misal. Nah, kemudian integral dari 0 sampai 3 untuk 2gx dx itu sama dengan 8 misalnya. Oke. Hasil dari ya min 2 fx ditambah misalnya 4 gx dx. Nah, gitu. Nah, misalkan gitu ya. Nanti disuruh mencari hasil dari integral dari min 2 fx ditambah 4 gx dx dari 0 sampai 3. Nah, maka kita bisa cari misalnya dari yang diketahui ya. Integral 3 fx dx dari 0 sampai 3 itu kan sama dengan 24. Otomatis 3 kali integral 0 sampai 3 fx dx itu sama dengan 24 ya. Jadi integral 0 sampai 3 fx dx
itu sama dengan 8 gitu ya. Nah, kemudian dari integral 2 gx dx sama dengan 8 ya. Dari 0 sampai 3. Oke, jadi 2 kali integral gx dx itu sama dengan 8, otomatis integral gx dx dari 0 sampai 3 adalah 4. Nah, itu ya. Jadi hasil ini kita bisa peroleh, langsungkan saja di sini ya. Jadi hasil ini bisa kita peroleh, jadi min 2 ini ya, karena kita langsung dapat integralnya kan, integral min 2 fx dx itu kan sama dengan min 2 kali integral fx dx kan itu. Jadi min 2 kali hasilnya berapa integralnya ini, 8 ya. Jadi min 2 kali 8 ditambah ini 4 ya, 4 kali integral dari gx dx nya adalah 4. Jadi hasilnya min 16 plus 16. Ya, hasilnya adalah 0 gitu ya. Jadi kita langsungkan saja, jadi hasilnya adalah 0. Jadi kita cari dulu untuk integral fx dx dari 0 sampai 3 sama dengan berapa? 8. Kemudian integral gx dx dari 0 sampai 3 sama dengan 4. Nah, setelah kita dapat kedua hasil tersebut, jadi disubstitusi ke dalam sini, jadi kita langsung dapat min 2 kali 8 plus 4 kali 4 sama dengan min 16 plus 16 sama dengan 0 gitu ya. Oke, kalau misalkan mungkin kurang jelas ya, Ibu akan tuliskan di sini hasilnya. Jadi integral 0 sampai 3 min 2 fx ditambah 4 gx dx. Nah, ini kan sama dengan integral 0 sampai 3 min 2 fx dx ditambah integral 0 sampai 3 4 gx dx gitu ya. Jadi min 2 kali integral 0 sampai 3 fx dx ditambah 4 kali integral 0 sampai 3 gx dx. Nah, gitu ya. Jadi min 2 dikalikan dengan integral ini 8 ditambah 4 kali integral ini 4 sama dengan min 16 tambah 16. Hasilnya 0 gitu ya. Jadi itu yang Ibu maksud tadi. Cuma Ibu percepat tadi ya di sini. Jadi kalau kalian kurang jelas bisa dilihat untuk penyelesaiannya di sini. Oke. Jadi itu untuk contoh soal sifat-sifat integral tentu. Nah, mungkin Ibu mau tambahkan satu contoh soal lagi ya di sini sebelum Ibu akhiri. Jadi untuk contoh soal nomor 3. Oke, jadi Ibu mau ambil contoh soal seperti di LKS. Jadi integral diketahui ya, nah, untuk nilai integral 0 sampai 4 fx dx ini sama dengan 3. Kemudian integral 2 sampai 4 2 fx dx itu sama dengan min 4. Oke, ini sama dengan min 4 ya. Nah, nilai dari integral 0 sampai 2 min 2 fx dx ini adalah berapa? Nah, oke. Jadi berapa nilainya? Sekarang coba diperhatikan di sini. Jadi kita gunakan sifat daripada sifat nomor 6 ya. Jadi integral fx dx dari a ke c itu sama dengan integral fx dx dari a ke b ditambah integral fx dx dari b ke c. Dimana untuk syaratnya
B ini terletak di antara A sampai C. Jadi kita akan gunakan rumus itu. Nah, sekarang kita akan mencari untuk integral integral f(x) dx dari 0 sampai 4 dulu. Jadi integral dari f(x) dx gitu ya, dari 0 sampai 4. Nah, itu kan sama dengan integral dari 0 sampai 2 f(x) dx gitu ya, ditambah integral dari 2 sampai 4 f(x) dx, kan gitu jadinya, karena 2 ini terletak antara 0 sampai 4. 0 sampai 4 gitu ya. Nah, jadi ini berlaku. Oke, jadi setelah ini berlaku, sekarang kita cari dari integral f(x) dx dari 0 sampai 4 sudah diketahui 3. Nah, integral dari 0 sampai 2. Nah, ini yang kita cari ya. Ini yang kita cari. 0 sampai 2 f(x) dx. Ditambah, nah, integral untuk f(x) dx dari 2 sampai 4 itu sama dengan berapa? Kita lihat di sini ya. Yang diketahui untuk 2 fx. Nah, berarti 2 kali integral 2 sampai 4 fx dx sama dengan min 4. Di sini ya. Nah, sama dengan min 4. Berarti untuk integral fx dx-nya itu sama dengan berapa? Ya, min 4 dibagi 2. Jadi hasilnya berapa? Min 4/2 gitu ya. Min 4/2. Oke. Jadi 3. Nah, ini kita sederhanakan dulu deh. Jadi kita sederhanakan dulu. Untuk min 4/2 ini menjadi berapa? Min 2 ya. Oke, jadi integral 0 sampai 2 fx dx sama dengan 3 tambah 2, yaitu 5 gitu ya. Nah, sekarang yang ditanyakan adalah integral min 2 fx dx. Nah, berarti ini kan sama dengan min 2 kali integral fx dx dari 0 sampai 2 ya. Jadi min 2 dikali 5. Jadi sama dengan min 10. Tuh ya. Jadi hasilnya adalah min 10. Tuh. Jadi kita gunakan sifat yang ke-6 tadi ya. Jadi pertama kita gunakan sifat yang ke-6 dengan rumusan seperti ini. Nah, kemudian kita cari satu persatu hasilnya. Karena integral fx dx untuk dari 2 ke 4 ya, itu kan hasilnya min 4 dibagi 2, karena di sini masih ada koefisien 2. Jadi min 4 dibagi 2 sama dengan min 2 gitu ya. Jadi kita harus cari itu dulu, baru setelah kita mendapatkan integral fx dx dari 0 sampai 2, baru kita nanti kalikan dengan min 2 gitu ya. Karena yang diminta adalah min 2 fx. Jadi kalian harus pahami dulu sifat-sifat daripada integral tentu tadi, baru kalian bisa menyelesaikan soal-soal yang diberikan. Oke, jadi sekian ya. Ibu sampaikan terima kasih karena sudah menonton video ini.